Tes tes, apakah suara saya bisa didengar ini? Testing. Oke, saya mulai saja ini ya. Ini sudah bergabung. Saudara siapa ini? Oke, sudah bergabung ini Reminis Gulo ya. Ya, saya mulai. Jadi untuk kesempatan kali ini ya, nah, ini di web 4 ini ya. Oke, di web 4 ini nanti ada 3 materi ya. Ini materi pertama yaitu mengenai di aktivitas belajar 11 ya, yaitu mengenai aplikasi surat atau mail ya, dan www ya, World Wide ya. Oke, langsung saja saya mulai ini. Ya, ada cuma satu ya. Jadi SMTP ya, Simple Mail Transport Protocol ya. Jadi ini SMTP ini yang protokol yang digunakan untuk mengirim email ya. Ini bekerja berdasarkan end to end ya, dari titik ke titik end to end itu ya. Titik ke titik, tidak di remote, berarti langsung ya, langsung pada emailnya. Misalkan ada Pak HP ya, misal pakai HP itu juga langsung ke end HP itu. Jadi di mana SMTP klien akan menghubungkan SMTP server, ini di server sisi klien server ya.
untuk segera mengirimkan email. Jadi SMTP yang di server itu melayani pengguna, ini portnya 25 ya. Nah, ini yang secara de facto atau secara keseluruhan, ya secara inilah ya, umum yang digunakan disepakati itu port 25. Jadi pesan harus memiliki ini ya. Nah, ini ada header ya, headernya judul ya atau amplop ya. Yang dijabarkan itu kalau di SMTP ini dokumennya RFC 822 ya. Oke, terus kontennya atau isinya itu berisi tentang surat yang akan dikirim. Nah, oke. Nah, ini untuk jaringan komputer yang mengenai pengiriman email ya. Terus ini kita lihat flowchart-nya atau diagram alur pertukaran surat di SMTP ya. Jadi di sini sisi sendernya pengirim, ini sisi server. Misalnya ada dua node ya. Nah, oke. Misalkan gini, ini koneksi established, ini berarti siap ya. Nah, ini server domain atau service ready ini. Nah, ini mengirim, kemudian ini sendernya ini pengirimnya mengirim paket halo ya untuk cek ya. Terus juga di sini terus mengembali lagi. Terus ini email dari mana ini ya? Ini misalkan dapat email ya, email dari ini mail from resourcepad, nah, dimasukkan dalam apa itu namanya drive atau directory ya. Terus ini resepto juga ya. Ini datanya dikirim, terus start email. Nah, ini ada line 1, line 2 ya. Terus ini selesai quiet ya. Server closing connection ya. Nah, ini alurnya seperti itu ya. Terus ada multi purpose internet mail ekstensi ya, atau MIME ya, multi purpose internet mail extension. Ini adalah standar internet menyambung format email supaya mendukung format teks dengan format selain ini ASCII ya, American Standard Code Information Interchange ini yang punya Amerika, yaitu non-tag ya, atau non-tag segment ya. Terus multipart ya pada bagian pesan ya, terus dan informasi di headernya. Nah, ini multi berarti macam ya, tidak hanya teks saja tapi ada segmennya lah gitu ya. Kemudian post office protocol, jadi para pengguna email akan menggunakan post office protocol atau POP, POP ya gitu ya. Biasanya kan ini POP dan SMTP ya, kedua itu yang disetting biasanya. Ini untuk mengambil email yang berada di server, berarti untuk menerima ya. Protokol yang digunakan sekarang adalah versi 3 yang disebut POP3 gitu ya. Jadi berkembang sebelumnya itu ada POP3 1, 2. Nah, POP3 ini didesain untuk pengguna dengan jaringan yang ini harus benar-benar dimatikan sehingga itu pengguna dapat menggunakan email tanpa harus terkoneksi secara terus-menerus ya. Jadi nanti tersimpan ya di klien gitu. Terus kemudian ini ada juga live ya. Jadi kayak tinggalkan pesan ya. Waktu terdapat pilihan live message on server berarti dapat mengirim walaupun di sana belum tidak on ya. Jadi pengguna email biasanya akan mengoneksikan ya. Oke, mengoneksikan, mengambil email dan menyimpan pada PC ataupun mengurus email di server dan memutus koneksi. Nah, gitu ya. Ini post POP ya atau POP3 lah. Hmm. Terus ada Internet Message Access Protocol versi 4. Jadi ini disingkat dengan IMAP 4 IMAP ya. Adalah protokol yang dapat digunakan
pengguna untuk membaca email di suatu server. Nah, ini dokumen IMAP-nya itu dijabarkan ini ya, RFC 3501. Nah, ini telnet email ya. Jadi ini seperti dokumen prosedur gitu ya, RFC ini, RFC 3501. Kalau untuk koneksi Ethernet ini ada RFC yang lain juga gitu ya. Jadi ini menjelaskan cara kerja ini ya. Terus cara kerja email menggunakan mail user agent untuk membaca email dengan POP3 atau IMAP 4 dan juga ini mengirimkan email melalui protokol SMTP. Jadi antar mail server atau MTA itu saling bertukar email melalui protokol ini SMTP ya. Nah, juga nanti menyimpan email dalam format mailbox ya atau mail directory. Oke, ini contoh tipe menyimpan email di mana email disimpan dalam satu folder untuk masing-masing user. Oke, ini jadi seperti ini ada server, ini ada SMTP ya. Oke, di sini ada klien, ini alurnya seperti ini ya. Terus ada penyimpanannya ya. Oke, itu cara kerja dari email ya. Jadi kalau nanti misalkan Anda setting apa ya, setting server, nah itu bisa server bisa dijadikan mail server gitu. Oke, itu mengenai email. Sekarang bagaimana ini mengenai Hypertext Transfer Protocol ya atau HTTP ini sehari-hari kita gunakan ini ya. Nah, jadi di sini kalau HTTP ini kan eh, tampilannya itu direpresentasikan dengan HTML ya. Dan, jadi kode HTML itu diterjemahkan ya oleh browser yang ini bisa kita baca. Nah, jadi HTTP mendefinisikan 8 metode. Ini ada head ya. Nah, ada head ini kalau di HTML ini kita pelajari ada header, ada dengan mengambil data dengan get ya, dengan post ya, dengan put, delete, trace ya, dan option yang lain ya, misalkan metode HTTP dari server digunakan untuk melihat resource dari suatu web server. Nah, ini definisi dari apa itu 8 ini metode itu ya. Oke, sekarang di web browser. Di web browser ini adalah seperti Mozilla ya dan lain-lain ya. Di fitur standar web browser harus mendukung fasilitas ini. Mozilla itu bisa mendukung HTTP ataupun HTTPS ya gitu ya. Terus HTML, XML, XHTML ya. Kalau dulu memang ini ya, awal-awal internet dulu masih ini itu apa teks saja, tapi sekarang kan ada gambar juga macam-macam ya. Formatnya ada GIF, PNG ya, SVG, terus juga ini ada untuk coding CSS ya, ataupun JavaScript ya, dynamic HTML ini. Terus cookies ya, nah ini banyak sekali fitur-fitur web browser dan sekarang sudah berkembang, apalagi sudah ada sistem embedded juga bisa ya, yang video gitu ya. Nah, itu web browser. Terus fitur fundamental yang harus didukung antara lain ada bookmark ya. Ini dasarnya ya nih. Terus browser paling enggak ini ada bookmark, terus caching dari isi web, terus mendukung media lain seperti plugin ya. Ini kalau Macromedia Plus ini sudah ditutup ini Pak. Ya, di Macromedia ini kayaknya sudah tidak didukung, kurang aman karena ya. Terus fitur yang lain seperti auto completion dari URL ya, terus juga bisa juga nih browsing secara tabular ya, navigasi screen reader ya. Nah, ini.
Ya, ya hampir inilah ya, hampir yang browser modern ini sudah komplit lah gitu. Hmm. Nah, terus virus penghilang pengganggu ini misalkan ada, nah, ini yang kadang kita jumpai ya, ada pop up ya, iklan tuh ya tiba-tiba muncul ya. Terus ini ada filter iklan, terus untuk pertahanan terhadap phishing ya. Nah, ini penyerangan ya, model phishing ya. Oke, ini apa itu me- mencegat gitu ya. Nah, oke, jadi kan misalnya eh, dari server ke browser gitu ya. Nah, ini kan bisa dicegat di sini ya dengan phishing ataupun nanti dengan apa ini eh man middle serangan man in the middle attack ya bisa ya. Nah, oke, ada ini web client, web server ya. Ini sisi server ini. Jadi web server dapat diartikan sebagai ini yang komputer yang memiliki tanggung jawab untuk menerima HTTP atau request dari klien. Jadi ketika misalkan Anda buka ya UTAC ID itu sebenarnya kan dari browser itu meminta layanan ke server ya dari server itu. Terus server mengembalikan ya. Nah, ini alatnya namanya toolnya web browser ya. Jadi bentuknya adalah HTML tadi. Terus itu dikembalikan dilewatkan jalur internet ya dari terus masuk ke apa ini OSI layer fisikal dan sampai dengan aplikasi. Atau web server itu program komputer yang melayani HTTP. Nah, dari sisi server ya. Hmm. Nah, kontennya apa saja? Kontennya ada yang web static, tetap itu konten static ya. Terus juga ada client side dynamic content dan server side dynamic content. Nah, oke, kalau bahasa pemrograman di sisi client side misalkan ada HTML, ya, JavaScript ya, terus kemudian apalagi itu ya, VB Script juga bisa ya. Dari sisi klien ya, XHTML ya itu ya. Tapi kalau di sisi klien, nah ini contoh misalkan ada Python, PHP gitu ya, ASP ini di sini sisi scriptnya. Ini scriptnya tidak bisa dilihat di klien, tapi kalau eh, jadi nanti yang dari sisi server itu mengirimkannya bentuknya HTML gitu ya. Ini bisa kita buka itu. Oke, itu yang mengenai apa ini mengenai materi aktivitas 11 ya. Ada satu orang ya. Ada pertanyaan tidak sebelum saya lanjut? Cukup, Pak. Ya, Cukup. ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Cukup, cukup. Putus-putus ya suaranya. Tidak ada, Pak. Ada pertanyaan tidak? Cukup, Pak. Cukup. Cukup ya. Oke, ini saya lanjutkan lagi ya. Nanti yang ada prakteknya nanti yang habis ini ya. Oke, yang saya jelaskan lagi untuk aktivitas belajar ke-14 ya. Oke, saya lanjutkan materinya di
AB atau aktivitas 14 ya. Nah, ini ada nih jaringan wireless LAN ya, dan manajemen jaringannya. Ini juga bisa kita demokan lewat software simulasi gitu ya. Oke, di sini ada Simple Network Management Protocol ya, SM, SNMP ya. Nah, ini protokol resmi dari IP Suite ya, Internet Protocol Suite yang dibuat oleh ini. Ya, Engineering Task Force ya, Internet Engineering Task Force, satuan tugas untuk internet. Jadi ini di layer ketujuh ya, ini ya, SNMP ini digunakan oleh Network Management System untuk memonitoring perangkat jaringan ya, di perangkat sehingga ada informasi itu ya. Nah, untuk memantau lah gitu ya, memantau jaringan bagi pengelola gitu ya. Oke, manajemen informasi base ya, berbasis manajemen informasi base MIB ini database yang digunakan untuk manajemen perangkat pada jaringan ya. Ada perangkat jaringan, contohnya ada router, switch ya. Kalau hub nggak ada ya, access point ya gitu ya. Jadi database ini berisikan objek entity dari perangkat jaringan. Ini ada router, switch ya. Terus bisa didefinisikan bahwa menggunakan abstract syntax notation ya, WAN atau ASN1 itu diberi nama Structure of Management Informasi versi 2 ya. Dan software yang digunakan untuk parsing disebut MIB compiler ya. Nah, terus dokumennya apa gitu ya? RFC yang membahas ini manajemen informasi BIS antara lain ada RFC 1155 Structure dan Identification of Management Information untuk TCP/IP ya. Nah, oke, di RFC 1213 manajemen informasi BIS untuk network management ini ada berbasis TCP/IP ya. Jadi, TCP/IP dan lain-lain di sini ada dokumennya ya. Nah, jadi yang ini ya engineering task force tadi satuan tugas itu kan berisi oleh engineer ya, engineer internet ya. Nah, itu ini menggunakan acuan dari RFC ini ya. Terus SNMP ini terjadi antara manajemen station, contoh konsol ya, dengan manajemen objek, contohnya seperti router, gateway, switch ya, ini tool-tool ya, menggunakan MIB. Terus komponen yang bekerja untuk mengambil data disebut SNMP agent. Oke, terus software yang dapat dikomunikasikan dengan SNMP manager. Jadi setiap kalau kita beli ini ya, beli router, beli access point, itu sudah ada softwarenya. Dan itu mengacunya ke ini, berbasis manajemen ya, manajemen information base ya. Terus arsitektur dari SNMP, ini kerangka kerjanya adalah terdiri dari ada master agent, sub agent, dan manajemen stasiun ya. Apa itu? Manajemen tentang itu. Terus di ini protokol SNMP ya, PDU dari SNMP versi 1. Ini ada get request, itu digunakan untuk mendapatkan informasi manajemen. Terus get next request digunakan secara interaktif untuk mendapatkan sekuen dari informasi manajemen. Dan ini juga ada set, ada trap ya. Nah, untuk versi berikutnya ini ada tambahan dari PDU ya, get back in request ya. Jadi iterasi yang lebih cepat untuk mendapatkan informasi atau inform ya. Nah, ini kalau yang inform acknowledge terhadap threat. Nah, ini banyak banyak ini ya, banyak istilah-istilah ya pada protokol SNMP ini. Nah, perkembangannya ada versi 1, versi 2, versi 3 kan gitu ya.
Terus implementasi dari SNMP. Nah, ini misalkan pada router ya. Implementasinya router grabbing software ya. Nah, grabbing ya, ini grab ya. Kayak grafik ya, untuk melihat informasi. Nah, informasinya contoh performa ya. Itu biasanya bentuk-bentuk grafik kalau kita lihat. Informasi yang bisa ditampilkan performa loadingnya, error rate-nya gitu ya, dari suatu jaringan. Ya, seperti ini ya, router atau switch ya. Terus dengan fungsi khusus, informasi yang didapat diolah menjadi dalam bentuk grafik. Ya, ini graphing ya, router graphing software ya. Biasanya kan ada, ini jaringan ada berapa Mbps ya, itu bentuk-bentuk graphing. Nah, contohnya aplikasi multi router graphing dan PUBG ya. Nah, kalau kita lihat di komputer juga gitu ya, ketika kita buka hanya ini, kita buka ininya, eh, task manager lah ya, itu juga banyak yang ditampilkan bentuk graphing. Cuman yang implementasi dari SNMP ini di router ya gitu ya. Oke, oke, saya coba di sini ya. Iya. Nah ini contoh ya, ini router. Nah ini contoh router ya. Ini router saya, ini ya, router Ricecom ya. Ini kan bentuk CPU-nya berapa ya, memorinya yang digunakan berapa gitu ya. Ini bentuk graphing ya. Terus yang lain, nah, ini diagnosis biasanya ada nih ping, temperature. Oke, ini karena juga terbatas ya. Kalau di router mikrotik ini saya rasa komplit ya. Ya, ini contoh contoh sederhana saja ya. Nah, ini pada ini juga router sederhana, nggak terlalu router yang apa itu router yang kompleks, bukan yang kompleks ya. Ini hanya satu ya, dari ISP ke LAN ini ya. Hmm. Itu contoh graphingnya ya. Oke, terus ya oke. Itu materi pada aktivitas belajar 14 ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang join hanya berapa ini? Oke, hanya satu ya ini ya. Oke, yang join hanya satu, ini saya lanjutkan aja. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Oke, saya lanjutkan ke aktivitas belajar AB berapa? 15 ya.
Oke, selanjutnya ke aktivitas belajar 15, yaitu materinya manajemen jaringan dan wireless LAN ya untuk IEE 80211. Ini standarnya ya, standar IEE 80211 gitu. Oke, ini mengenai wireless LAN ya. Jadi sekarang yang banyak wireless LAN ini banyak digunakan ya dengan frekuensi radio ya atau RF itu pada frekuensi unlisensi atau apa itu yang tidak terlisensi ya. Jadi tidak perlu izin ataupun bayar unlisensi itu ya, yaitu di frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz ya. Nah, jadi ini wireless LAN area network WLAN ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan dua atau lebih perangkat ya dengan menggunakan distribusi nirkabel. Teknologinya yaitu OFDF yang lama ya, yang sekarang pakai MIMO ya. Teknologi yang digunakan adalah split spectrum atau radio OFDF dengan area koneksi tertentu. Nah, teknologi wireless LAN menggunakan ini IEEE 80211. Nah, nanti ada yang B, A, G, dan N dan seterusnya. Sampai yang sekarang udah 3 ya. 3 giga throughputnya ya. Nah, nama pasarnya WiFi sebenarnya nama pasarnya kalau nama yang dikenal gitulah ya. Nah, arsitekturnya bagaimana gitu ya. Jadi ada station. Jadi semua komponen yang terkoneksi dengan jaringan disebut station. Jadi di mana setiap station itu dilengkapi ada nih wireless network interface controller ya, WNIC ya. Oke. Terus kemudian station dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu access point. Nanti kita simulasikan saja ini access point dan client. Sedangkan di wireless access point dapat terbentuk sebagai perangkat wireless router ya. Itu digunakan sebagai base stationnya ya, pusatnya gitu ya. Jadi memancarkan sinyal untuk jaringan nirkabel. Dan ini kliennya yaitu PC, laptop ya. Terus kemudian VDA, smartphone, nah, itu eh, sebagai perangkat klien. Dan ini ada yang model BSS ya, atau Basic Service Set. Jadi kumpulan dari stasiun yang berkomunikasi satu dengan lainnya pada jaringan kabel. Nah ini, jadi BSS itu memiliki ID atau dikenal dengan BSS ID ya. Jadi terdapat dua tipe BSS, yaitu Independent IPSS dan infrastruktur. Jadi IPSS adalah jaringan ad hoc di mana tidak memiliki akses poinnya. Kalau yang IPSS ini infrastruktur ya, dan infrastruktur. Ini nggak ada gambarnya ya. Kalau yang extended service set itu adalah kumpulan BSS. Ya, jadi ada BSS, ini kan satu ya. Jadi kalau yang BSS itu satu contohnya. Nah, ini misalkan satu akses point terus yang connect banyak. Ya, ada bisu ke satu itu. Tapi kalau yang extended, nah ini adalah kumpulan dua atau lebih BSS ya. Oke, jadi SS itu memiliki sebuah ini ID, namanya SSID. Nah, ini berbentuk 32 byte karakter ya. Jadi ketika Anda connect WiFi ya, itu ada namanya, itu namanya SSID. Terus yang distribusi sistem DS itu menghubungkan beberapa access point dalam sebuah ESS. Ini contohnya ya. Ini perangkat-perangkat pada wireless LAN ya. Oke, perangkatnya ini ada access point, wireless NIC, antena ya. Gambar contohnya ini. Ada signal splitter ya, kabel, ya ini lightning protector ini untuk
penangkal petir ya. Terus waterproof enclosure ya, amplifier. Terus ini ada Cat5 lighting protector nih untuk kabel Cat5 untuk protektor dari petir ya. Dan ada juga PoE. Nah, kita lihat di sini. Ini mungkin kalau yang indoor ini Pak, ini paling yang hitam ini saja ya. Tapi kalau yang di luar ini ada nih, ada antena ya, terus ini split, signal split, terus ini yang coaxial lightning protector ini untuk penangkal petirnya ya. Jadi tidak langsung ke alat yang biasanya kalau wireless itu sangat rawan terus sekali terhadap apa itu gelombang elektromagnetik yang besar seperti petir itu gampang rusak ya. Ini amplifier untuk menguatkan ya. Ini PoE, Power of Ethernet itu PoE ya. Untuk daya, biar tambah dayanya bisa lebih besar gitu. Menguatkan lah gitu ya. Oke, untuk keamanannya ya, Wireless Security, fitur keamanannya berbeda-beda tergantung dari jenis akses point-nya ya. Misalkan ada yang WEP ya, nah, ini untuk akses ke sistemnya ya, ke WiFi-nya. Ini yang paling tinggi kan WPA2. Terus untuk autentifikasinya ada pakai radius ya. Nah, ini algoritma ya, enkripsi ya. Jadi eh, untuk sandinya ya, untuk masuk ke WiFi-nya itu ada enkripsinya. Nah, yang umum ya ini ya, yang paling tinggi ya, WPA2 ya. Terus yang lain misalkan di hidden juga bisa ya. Jadi ini apa itu SSID-nya itu bisa di hidden ya, dihilangkan lah gitu ya. Tidak terdeteksi. Jadi nanti diketikkan manual ya. Jadi biar tidak terbaca untuk oleh umum gitu. Oke, itu untuk aktivitas apa itu? Aktivitas ke-15 maaf ya, ke-15 ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Walaupun ini satu ini. Nggak tahu nih teman-temannya kemana ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ini. Oke, itu eh, materi untuk aktivitas belajar di 13, 14, dan 15 gitu ya. Oke, sekarang ke praktek ya. Oke, ini langsung aja ke praktek ya. Jadi untuk praktek ini menggunakan tool simulasi Cisco Packet Tracer gitu ya. Oke, ini saya download dari materi itu ya. Telekom jaringan ya.
Oke, jadi untuk praktikum jaringan ini menggunakan Cisco Packet Tracer dan ini berkaitan dengan tugas 3 ya. Oke, ada 3 tugas. Saya lihat kalau yang tugas 2 itu masih 4 orang tadi yang mengumpulkan ya. Yang tugas 3 belum sama sekali. Oke, ini eh, untuk merancang jaringan ya. Oke, ini ada alat jaringan, implementasi TCP/IP, terus kemudian simulasi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Ya. Oke. Jadi ini nanti Anda diharapkan mampu membangun atau mensimulasikan jaringan ya dan menganalisis manajemen jaringan. Oke, Cisco dulu ya. Oke, Cisco nanti bisa Anda, mari tak ganti dulu ini ya. Oke, nanti untuk prakteknya ini Cisco Packet Tracer dan nanti download aja di sesuai itu ya. Downloadnya mana aja ya. Kan omongi. Ya, halo. Ya, halo Pak Sudah join nih. Rusito. Ini Dengar suara siapa? saya? Ini yang tadi awal atau tambah lagi? Oh, masih yang reminis dulu ya. Oh, ini ada nih. Rian Nur Rohmat ya. Ya, saya Pak. Ya, oke. Jadi ini eh, di praktek ya. Praktek nanti Anda gunakan ini Cisco Packet Tracer ya. Berarti harus install aplikasi itu ya Pak ya? Ya, Harus menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer itu ya? ya prakteknya pakai itu Cisco Packet Tracer. Itu freeware ya Pak ya? Bukan berbayar Pak? Apa kenapa? Enggak. Freeware. Gratis ya Pak? Kencengkan suara. Ini layar saya bisa dilihat ya? Bisa Pak? Bisa ya? Bisa. Mic saya kurang jelas ya Pak ya? Suaranya terlalu cepat ininya. Apa itu? Bicaranya mungkin itu aja sih. Oh iya. Oke, Sebenarnya ini saya lupa kalau ada apa meeting ini. Baru ingat. Tapi kok saya lihat cuma 2 yang masuk. iya ini ada 2. Nggak tahu yang lain sudah saya share di pesan ya kemarin tuh. Iya Pak. Oke, kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Nah ini Cisco-nya ya, nanti di download ya. Downloadnya mana ini? Oke, kalau tidak ada nanti di yang lain juga banyak ini ya. Ini Siapa? yang ini. Di sini juga ada. Tidak Free ya Pak ya website itu ya? resmi. Ya bisa nih. Nah ini di sini ya. Ini nanti diinstal. Saya juga ada ini udah download. Jadi nanti hasil downloadnya ini Cisco Packet Tracer ini ya. Setelah di-download ini diinstal ya. Kalau ini yang lama ini, yang di apa itu di Tutorial ya? ini versinya agak lama ini. Versi berapa agak lupa. Nah, kalau yang ini agak mending baru ini.
Kalau yang baru itu gratis atau berbayar, Pak? Ini gratis kalau ini. Cuman kadang kan dapat dari ini nasabahnya ini eh, apa itu sudah dibuka lah gitu lah, di crack lah istilahnya. Ya. Berarti kalau versi Nah ini di resminya itu berbayar ya, Pak ya? trial, ya trial Oh, ya, trial ya. bukan. Mm-mm. Nah ini nanti bisa download dari sini juga ada. Nah ini sebenarnya seperti ini ya. Nah, ini kalau yang ini pindah di sini kalau yang baru ini, yang di atas ini. Terus ini tool-toolnya. Oke, ya ini kabel ya untuk ini untuk network device ada router dan lain-lain ya. Terus ini end device ada PC, laptop, server ya. Oke. Jadi ini saya jelaskan yang dasar dulu ya. Ini saya Siap, Pak. sesuai ini aja. Nah ini di menunya itu ya di sini ada file macam-macam seperti biasa lah ya. Kalau yang sudah ada untuk membuka lagi. Jadi nanti filenya bisa disimpan, di save gitu. Nanti besok-besok dibuka lagi ya. Nah, ya. Kalau yang freeware atau open source gitu nggak ada ya, Pak ya? Selain ini. Nggak pakai yang freeware atau open source gitu. Ada GNS. Tapi saya jarang menggunakan itu. GNS 3 atau nggak salah itu ya. GNS. Coba ini ya. Oh ini malah Cisco kok salah tulis ya. Ya ini GNS ya. Ini mirip dengan Cisco. Tapi saya nggak pernah pakai ini. Ini juga free ya. Yang paling populer ya ini pakai Cisco. Pak Cisco ya. Ya. Oke, ini nanti bisa dibaca ya. Oke. Coba ini ya. Saya simulasikan untuk jaringan ya, jaringan komputer kalau dua gitu ya. Ini kan misalkan PC ya. Ini yang di tracking ini. Pilih yang end device ya, ini misalkan PC dengan PC. Dan yang apa ini petir ini kabel ya. Jadi kabel kalau ini otomatis. Jadi di sini ada straight yang kita praktekkan kemarin itu ya. Oh iya, Pak. Straight straight Yang dan bikin cross. kabel strike dulu ya. Ya, oke. Jadi untuk yang device yang sama gunakan yang silang atau cross ya. Nah ini ya, yang ini nanti ditancapkan di Ethernetnya ini juga gitu ya. Nah, oke ini isinya ini bisa di ini ya, bisa disimulasikan seperti aslinya, di double klik aja. Nah di sini ada yang pada tab ini ya, di stop ya. Ya kalau PC biasa kemarin juga bisa ngasih IP ya, misalkan ini mau diberikan IP. Nah, ini interface-nya ya, cuma satu. Ini misalkan 192. Ini kelas C ya, Iya, Pak. implementasi dari IP address. Satu atau ya satu aja lah ya. 15 misalkan ya. Terus ini default subnet ya. Kalau masih lokal kan ini nggak perlu pakai gateway ya. Kalau gateway untuk keluar, keluar segmen jaringan berarti bisa internet. Kalau tidak dipasang ini hanya apa itu hanya lokal saja ya. Oke, ini coba
bisa simulasikan dengan langsung ya, atau dikoneksikan dengan silang ya. Dan juga 168, tadi 5 ya, ini sekarang 10 misalkan. Terus ini pada subnet default-nya dari kelas kelas C ya. Nah, ini untuk ngeceknya di tugas 2 kemarin juga pakai ini kan. Nah, ini sebenarnya bisa digunakan untuk simulasi. Misalkan ini IP config untuk cek IP-nya Cek berapa. networknya ya. Ya, ini 15 misalkan. Terus saya gunakan ping gitu ya. Ping 192, 168, 1510 ya. Nah, ini kan reply ini yang sebelah sini nih. Ya, yang 10 ya. Iya, Pak. Ya, oke, ini kalau pakai mente, tapi tidak semua apa itu toolnya itu bisa jalan di sini karena ini simulasi. Jadi misalkan ping satu pakai mente kalau di Windows bisa, teman di sini tidak bisa. Ya, ini yang perintah dasar sekali saja. Nah, Maintain-nya terus nggak di selain setelah ping-nya itu, Pak? Bukan ya? yang apanya Windows. Ya, kalau Windows maintain di depannya ping itu baru angkanya, bukan gitu, Pak? Iya, kalau ini pakai CMD, mente itu berarti terus menerus, ping terus menerus. Nah, ini yang benar-benar di ini ya, di PC saya bukan simulasi ini. Misalkan saya ping UTACID. Nah, ini pakai mente ini ya. Nah, ini berarti terus menerus ya. Sampai nanti selesai pakai Ctrl C ya, gitu ya. Tes koneksi ya. Jadi ini saya ping websitenya UTACID ya. Nah, oke, untuk simulasi selain pakai model simulasi yang command prompt juga bisa menggunakan ini ya. Nah, ini. Jadi kalau ping itu kan paketnya namanya paket ICMP ya. Nah, ini misalkan saya klik di sini ke sini. Nah, ini di sini ada nah, ini. Apa itu ini sukses ya. Ini pengiriman paket ICMP ya. Nah, ini juga nih. Nah, ini namanya paketnya paket ICMP. Oke, ini untuk 2 komputer. Nah, tapi kadang di simulasi jaringan, misalkan di lab gitu, kan tidak hanya 2 ya, komputernya banyak ya. Ya, Misalkan ini biasanya komputer, 10, Pak. ya bisa 10, bisa. Nanti kalau sampai ribuan ya kita buat ini, buat subnettingnya. Kalau di kelas C kan hanya 254. Oke, Ya, ini kalau lebih dari misal 254 itu pakainya apa, Pak? pakai kelas B ya, bisa kelas B ke atas. Kan ada rumusnya ya. Ya, bisa di subnetting tool ya. Jadi sebaiknya ini ya, kalau saya sarankan untuk merancang jaringan ini apa itu tidak terlalu banyak host ya, karena nanti kerja dari broadcast itu kan mereply. Misalkan di kelas C itu 254 host yang bisa itu jadi broadcastnya mereply sebanyak itu untuk dikirimkan ke seluruh host. Nah, kalau yang kelas B ini lebih banyak lagi ya. Ya, Oke, itu untuk ini konfignya contoh. bisa dikonfig apa maksudnya IP-nya bisa diganti biasa atau memang mengharuskan menggunakan router atau perangkat lain, Pak?
yang mensupport untuk kelas-kelas yang lebih tinggi? Oke, itu tergantung dari ini ya, tergantung dari apa namanya jumlah komputer. Selain jumlah komputer itu, pemberian IP itu kan bisa dibuat secara otomatis pakai DHCP ya. Ya, Jadi DHCP-nya disetting untuk apa? Untuk berapa komputer. Jadi nanti secara otomatis tidak harus setting satu-satu. Oke, nanti saya demokan sekalian ya. Oke, ya ini Pak, terima kasih Pak. misalkan ya PC ini ya. 5 aja lah ya. Oke, ini 5. Ini ada perangkat yang bisa digunakan untuk menghubungkan ini apa nih? Bentar, tak cek nih. Oke, ini bisa pakai switch ya, ataupun pakai hub ya. Bedanya kalau switch itu ini ya, bisa dikonfigurasi, tapi kalau hub tidak. Ya, hanya broadcast saja ini. Contoh yang bawah ini hub. Nah ini ya. Karena ini jaring berbeda, device-nya berbeda ya. Jadi kalau komputer dengan komputer, kabelnya itu apa namanya pakai cross. Kalau yang beda ini pakai straight ya. Nah ini ditancapkan di sini ya, ke hub sini ya. Ini hubnya ada 6 port ya. Nah ini misalkan di sini ya. Sambil bertanya enggak apa-apa ya Pak ya? Ya, Oh ya, apa, kalau kabel cross itu, kalau saya kan sudah bekerja di rumah sakit swasta. Kalau kabel cross ya, apa jarang kita pakai soalnya. Saya sendiri juga nggak terlalu paham penggunaan kabel cross itu sendiri, Pak. Biasanya ya pakai strike gitu aja. ya. Cross jarang, yaitu untuk device-device yang lama. Tapi kalau untuk 2 PC itu nggak bisa pakai straight, harus cross ya. Nanti transmit ketemu transmit nggak bisa. Tapi karena sekarang itu kan banyak ini ya, sudah modern ini hub dengan hub kan dulu itu pakai cross sebenarnya. Cuma sekarang kan sudah bisa otomatis ya, pakai straight juga nggak masalah. Ya. Oke ini ya, ini yang ini 2 udah saya kasih IP, yang ini. Nah ini yang IP juga ya. Ini masih saya demokan yang statik ya. Siapa? Kalau kalau yang DHCP nanti pakai server. Nah, oke. Nah, ini ada 3 yang sudah saya hubungkan ya. Jadi saya tes pakai ping harusnya udah bisa ini. Nah, ini sukses ya. Saya pakai ping ini ya, biar memudahkan saja. Kalau mau pakai yang CMD juga nggak masalah. Oke itu. Nah, ini yang kalau kita device ini hanya device saja, tidak ada apa-apa karena hub ya. Tidak ada untuk firewall-nya atau pakai pembagi IP, tidak ada settingnya ini. Ya, ini tidak ada sama sekali. Tapi kalau hub ya, kalau yang switch ya, oke ini switch ini saya hapus dulu. Nah, ini ada satu lagi switch ya. Oke, saya pakai yang ini ya. Ini switch ya. Ini simbolnya beda ya. Nah, ini kalau switch. Lebih banyak ini ya. Ini yang bisa dicolokkan itu. Ya, ada 24 port Pak itu.
Ya, ada yang sampai ada fast Ethernet, ada yang giga Ethernet ya. Nah, ini kalau device seperti ini ya. Nah, ini gambar belakangnya. Nah, ini ada CLI-nya karena untuk setting ya. Ini untuk setting. Nah, ini untuk setting-setting contoh untuk up ya. Dan untuk membagi ini juga bisa digunakan untuk simulasi security ya. Cuman ada tingkat lanjutnya ini. Ya. Oke, ini secara fisikal ini. Aplikasinya bagus seperti apa suite aslinya, Pak? Iya, mirip aslinya. Nah, ini misalkan. Ini juga suksesnya karena belum disetting apa-apa nih. Oke, seperti router juga kan ada CLI-nya. Iya. Oke, itu perbedaan antara switch dan hub ini bisa diatur nanti. Cuman ini kan dasar jaringan ya. Nah, diatur lewat perintah. Ini bisa tanya di sekarang gampang lah ya. Pakai ChatGPT juga perintah apa gitu. Misalkan pada switch itu bisa minta bantuan situ. Oke, itu untuk yang dasar dulu itu. Dan kalau yang router itu kan menghubungkan dua jaringan yang berbeda sebenarnya ya. Kalau ini tadi kan satu jaringan, satu network ya. Ini contohnya tadi yang kelas Maksudnya beda kelas gitu ya, Pak ya. Kalau router. ya, ini satu ya. Coba ini yang tunjukkan yang save dulu ya. Nah, nanti ini di save ya. Kalau nanti mengerjakan. PKT ya, ekstensinya PKT. Oke. Ini. Nah, oke, ini contoh router. Tapi kayaknya ini routing tidak dimasukkan di dasar jaringan ini. Oke, ini misalkan ini tersendiri ya, saya kasih ini aja nih. Oke, ini network 192.168.10.024 ya. Kalau yang ini, jadi ini ada, saya gambarkan ada dua network gitu. Ini yang 10 ini. Ini sama-sama kelas C, cuman beda network ya. Ini 10.0, yang ini 10. Ya, kalau dihubungkan langsung nggak bisa, harus melalui router ya. Ya. Oke, kalau router itu harus ada IP-nya ya. Oke, ini router atau ini saya tunjukkan yang ini ya. Nah, ini yang ini router. Ya, router itu ada IP-nya ya. Misalkan, jadi ada dua interface ya. Interface itu maksudnya kalau pakai kabel ya kabel ini ya dua ya. Kalau PC kan satu kan. Ada router juga yang interface-nya banyak, bisa sampai 6, 8 gitu ya. Ini kalau ini contoh dua ya. Ada dua interface. Jadi ini ada dua kabel yang masuk sini, terus ada yang masuk dari sini. Kalau bedanya kalau Biasanya PC pakai hanya WiFi satu. gitu juga bisa ya, Pak ya.
Bisa. Yang satunya pakai Ya, kabel, yang satunya WiFi. ya. Ini yang kabel dulu ya. Sebentar. Nah, ini kan router. Jadi dua dua ini mau di agar berkomunikasi ya. Nah, oke, di sini ini dikasih IP dua-duanya. Jadi yang sisi dari sini jaringan yang 10.0 ya dikasih ya. IP yang 10.0 nih. Ini 10.1 ya. Nanti di on kan ini. Harus on. Terus yang sisi satunya tadi kan 10 ya. Nah, ini 1 1. Nah, oke, ini bisa dicek ini ya. Ini kalau sini kan sukses harusnya. Ini sudah ada belum IP-nya? Oh, ini yang belum ada. Yang ini yang sudah ada aja. Saya kasih ini ke Berarti sini ya. config-nya ada di tiap portnya router itu ya Pak ya? Iya. Oke, ini belum tak kasih IP ternyata nih. Oh, belum ada ya. Belum ada IP-nya. Saya coba yang sudah. Nah, yang ini aja nih. Oh, ini 3 ya, sampai 3 nih. Oh, 2, sorry. Ini misalkan ini jaringan lagi. Nah, ini 10.1.2.161 ya. Berarti yang di sini nih. Ya, tapi harus dipasang gateway ya. Jadi ini nanti keluarnya dari jaringan itu kemana? Ya, misalkan saya ping di sini. Nah, ini misi file ya. Atau saya simulasikan satu persatu aja ya. Dari ini aja nih. Nah, ini router. Routernya cari yang interface-nya 2 ya. Oh, ini 2 3. Nah, ini aja lah pas kayaknya. Oke, ini router. Jadi misalkan ada PC ya, atau dua, dua aja lah ya. Dua, ini kalau langsung ke sini kan nggak bisa ya, karena ini kan interface-nya cuma 2. Ini 2 ya. Kita berarti butuh switch atau hub. Nah, ini ya. Jadi diarahkan dulu dari PC sini, ini interface-nya, ini switch-nya. Nah, ini terlalu banyak ini sebenarnya. Oke, kalau sudah dikasih IP aja ini. Misalkan ini statik 192.168 10 aja ya, 10.0 lah gitu ya. Ini saya kasih 10.5. Dan nanti gateway-nya untuk keluar dari segmen itu saya lewatkan IP router yang 10.1 gitu ya. DNS juga tidak perlu, kalau DNS ini hanya nanti yang menerjemahkan ya, DNS domain name system ya.
Ini biasanya dikasih Google, DNS Google 88 itu, 8.8.8. Ini 192, 168, 110, 10 gitu. Nah, oke, udah di sini. Ini saya tes dulu apakah sudah terhubung. Ini sukses ya. Dan ini routernya nanti kalau ada jaringan lain, misalkan di sini ada lagi di sini ya. Nah, ini di sini. Misalkan yang ini saya kasih IP 192.168. Tadi kan 10 ya, 20 misalkan, 25. Iya, Pak. Terus ini saya kasih IP 192.168.21 nanti lewat sana. Jadi gateway-nya itu nanti untuk keluar jaringan lewat ini, IP ini. Itu IP yang di routernya ya, Pak ya? Nanti settingnya. Ya, iya di routernya. Nah, ini saya kasih lagi 8, 20, 10 misalkan. 21. Nah, ini juga pada jaringan lokal saya kasih apa ini namanya? Switch ya. Oke, terus saya koneksikan lagi. Oke, udah sampai hijau ya. Ini kalau hijau udah bisa dites. Ini kayak gini ya, hijau ya. Oke, yang ini saya koneksikan ke router. Ini routernya sini. Yang 3 ya, yang 0 ya. Nah, berarti nanti yang 00. Oke, yang ini 0. Ini saya kasih IP 192.168.10.1 ya. Jadi lewatnya situ. Iya, Pak, Di 10 tadi. subnet. Ya, yang sebelah sini. Ini 10.1. Jangan lupa ini di on ya. Ini harus di on nih. Nah, ini sebenarnya ada perintah ini ya. Perintah kalau di router mikrotik itu juga ini memasukkan. Tapi pakai ini juga nggak apa-apa. Interface yang Windows ya. Ada Winbox ya kalau di mikrotik itu. Nah, ini udah hijau. Ditunggu aja sebentar ini biasanya. Nggak bisa ke sini. Oh, ini sudah ya, sukses ya. Ini ya juga sudah hijau. Ini coba saya koneksikan. Berarti yang di Ethernet satunya lagi ya. Nah, jadi kalau interface-nya router ini ada 2. Ini saya kasih yang 10.1 untuk sini. Yang ini belum ya. Nah, ini saya kasih IP 192.168. 20 ya. 21. Ya, 20, Pak. Nah, ini ya nih udah harus di on kan. Nah, jadi kalau menghubungkan langsung ini ke sini salah ya. Ini kan beda, beda network nggak bisa. Kalau itu Sebenarnya di biasanya router untuk itu, satu kelas, Pak. hmm? Bisa, Pak. Ya satu kelas bisa. Nah, IP itu, sorry router itu berjalan pakai algoritma ya. Kalau yang di sini terbatas ini. Ini algoritmanya karena ini nempel di bodinya ya.
Nah, kalau sebenarnya kalau jaringan internet kan ribuan ini ya. Ini nanti ada yang ke sini, terus ada router lagi ya. Nah, itu jalannya pakai algoritma ya. Kalau yang statik, nah ini tinggal memasukkan networknya aja. Atau kalau yang sudah nempel bodinya, eh, itu tidak perlu ya, karena ini tidak punya router tetangga lagi. Ya bisa saja nanti jaringan internet itu ini banyak ya, ada sini, terus ada router lagi di sini ya, seluruh dunia ya, atau satu kawasan itu. Nah ini saling terkoneksi. Jadi ini pakai algoritma yang mendeteksi router tetangga. Nanti memberikan info ya, antar router memberikan info. Nah, nah, ada RIP ya. Nah, ini juga ada algoritma RIP. Sebenarnya banyak sampai ada berdasarkan distance vektor ya atau yang lainnya. Ini fiturnya sedikit. Kalau kita buka mikrotik banyak ini ya, ada fitur-fiturnya. Nah, oke sekarang coba di ping ya gitu ya. Iya, Pak. Ya ini masih file ya. Biasanya ini agak lama sedikit. Atau kalau memang statik ya bisa ditambahkan ya. Ini networknya ya. Di 192, 198, 10, 0 ya. Network ya. Oke, bentar. Biasanya juga bisa nih. Satu enam delapan, 10, 10 0. Tidak bisa. Oh ini coba ini. Oke, saya pakai yang ini aja. Pakai yang RIP ya. 20. Ini biasanya agak cepat. Harusnya ini sudah agak nunggu nih ya. Kalau pakai apa ini Cisco. Ini kalau banyak ya. Misalkan ada banyak. Ini ke sini ya. Nah ini kan butuh. Jadi kalau statik itu tetap ya. Jalurnya sudah ditentukan gitu. Oke, ke sini. Nah, ini baru sukses ya. Ini bacanya agak lama ini ya. Jadi ini namanya nanti bentuknya adalah tabel routing ya. Kalau di apa itu dipakai netstat ya, perintah netstat itu bisa tahu ada tabel routingnya ya. Nah, oke, oke di sini ya. Bisa apa enggak? Oh, ini bisa ya. Eh, coba saya kasih ini ke sini. Pakai CLI mungkin bisa ya. Ini perintahnya saya agak lupa. Perintahnya kayak perintah di apa itu di Linux ya. Tapi kadang ya enggak, kadang butuh agak beda sedikit lah ya. Hanya di sini nanti bisa perintah untuk melihat seperti ini ya, netstat gitu kan bisa nih. Nah ini kayak tabel routing. Nah, ini statusnya lokal, lokal address-nya, terus ini for record. Biasanya source
dan destinasi ya. Lihat di sini aja. Oke. Oke, tadi sudah saya cropping belum ya? Hmm. Oke, saya cropping dulu ini untuk laporan. Ini kerjanya di rumah sakit mana? Di Tuban, Pak. Hmm? Tuban, Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oke, ada pertanyaan apa tidak untuk routing? Banyak yang kurang paham sih, Pak, sampai bingung. Memang gimana ya? Ya banyak yang masih belum Bingung tahu. ya. Tapi kalau Di, secara I- standar sih lebih apa sudah bisa kalau yang biasa-biasa aja. hmm, di bagian IT di sana. Iya, Pak. Biasanya kalau jaringan itu IT support ya kalau nggak salah. Kalau di kita hampir pegang semuanya, Pak. Oh ya, Kalau ya rumah saya sakit juga sekarang pernah. gitu, Pak. Ya, Beda sama instansi lain. itu juga pegang servernya juga ya, kayaknya connect ke BPJS ya itu ya. Iya, Pak. Itu saya pernah Tapi yang pegang pernah. teman ada teman lain sih, Pak. Kalau saya hanya yang Hmm, biasa-biasa saja. Kalau masalah ya, server sama jaringan. oke, oke sekarang ke ini. Sekarang menggunakan wireless ya, simulasi ya. Iya, Ya, Pak. kalau wireless itu di sini ya, wireless di sini. Wireless coba saya pakai yang access point ya. Ini access point. Terus saya gunakan, loh, bentar. Terus saya gunakan laptop gitu ya. Ya, oke. Nah, ini laptop kan, ini defaultnya ini kan pakai konektor ya, konektor kabel nih. Nah, ini bisa diganti ya, ganti dengan yang wireless. Nah, ini saya matikan, ini hijau nyala, ini saya matikan dulu. Nah, terus ini diganti di sini. Oh, ini gini ya, ganti ya. Nah, oke, ini diganti, terus dinyalakan lagi, hijaukan lagi. Biasanya ini langsung nyambung ya. Nah, ini nyambung. Ini juga bisa matikan dulu, terus kalau ini di sini nih. Oke, nah, nah ini sudah ya. Terus saya coba pakai server, ya ini server ya. Ini jaringan client server di lokal dulu ya. Kalau ingin pakai internet ya ini pakai router tadi. Misal kemana itu eh, koneksinya. Nah, ini IP, ini server. Coba saya cek ini untuk portnya port apa ini.
Oh, ini yang tidak akses point yang hanya WiFi saja. Coba yang ada untuk kabel dan WiFi ya. Ini ada nggak ini? Oh ya, ini bisa kalau ini. Saya coba koneksikan ini dengan server. Terus ini tak apa saja yang ini. Oh, ini digunakan yang WLC ya. Bentar. Oh, ini disable. Yang ini yang untuk WLC nih. Bentar tak cari yang agak WLC, wireless wireless LAN controller ya. Wireless LAN controller itu ya ada fitur keamanan sebenarnya. Ya, agak lebih rumit ya. Saya cari dulu yang wireless ini aja nih. Nah, penting ada ininya. Saya butuh yang bisa untuk kabel juga ya. Aduh, mau delete semua. Dan enggak ini kabelnya. Oh, enggak ada. Oke, atau ini saja lah saya pakai wireless semua ya. Wireless semua aja, nggak apa-apa ini. Ya, oke, ini saya pakai wireless saja semua. Jadi ini misalkan saya kasih IP ya. Nah, ini IP ya. 192.168.10.1 misalkan ya. Terus ini subnet mas. Nah, kalau ini gateway nggak keluar internet saya nggak kasih. Saya akan menunjukkan bagaimana terhubung dengan IP DHCP ya. Nah, di server itu sebenarnya kan punya fitur ya. Nah, fiturnya ini service ya, ada HTTP, DHCP, ya, terus DNS, banyak ini ya, sampai dengan radius IOT ya. Dia akan coba DHCP. Jadi nanti itu dimasukkan secara otomatis. Ini kliennya tanpa memberikan IP manual. Nah, ini caranya adalah masuk di service DHCP. Ya, ini nama servisnya. Nah, ini kebetulan kalau ini sudah langsung ada ya. Kalau kita buat lagi juga bisa sebenarnya di add ya. Nah, ini sudah ada. Termasuk juga memberikan gateway nanti kalau mau ke internet. Jadi di DHCP itu dikasih IP sekian sampai sekian, gateway-nya ini, DNS-nya ini gitu kan. Terus nanti kalau ada yang connect, baik HP maupun laptop itu langsung otomatis. Nah, oke, misalkan gateway-nya saya kasih ya, 192.168. Tadi yang satu sudah dipakai 10 gitu ya. Oke, ini ya. Nah, ini masih off ya. Suasananya masih off atau settingannya. Nah, ini maksimum user ini. Ini bisa diedit juga ya. Nah, ini misalkan hanya 50 ya, dikasih 50 aja. Berarti kalau 50 itu mulai dari ini berapa ini?
Coba ini. Ini startnya dari ini, start IP. Ini Dari bisa 0 diubah itu ya Pak juga. ya? Ya ini misalkan ini startnya ya. Sekali lagi ini nanti kalau nyeting di router beda loh ya, ini interface-nya ya. Tapi logikanya sama. Nah ini berarti mulai dari 10.100, kalau 50 kan berarti sampai 150 ya. 150 ya. Ya. Terus yang ini kasih Google lah gitu. Kita simpan ya. Nah, ini saya on kan ini. Ini sudah on. Berarti ini tanpa dikasih IP harusnya sudah ada ya. Kita lihat ya. Ya itu bawah Pak, ada Pak. Ini, nah ini. Nah ini Peta IP udah 100 masuk tadi. ya. 100 ya. Iya Pak. Ini DHCP. Kalau yang ini langsung 101 ya. Iya. Nah, gitu. Kalau misalkan nambah lagi, ya nanti otomatis dia akan nambah juga. Ini ya. Matikan dulu. Ya, saya on kan. Nah ini IP-nya berapa gitu ya. Nah ini sudah nih. Nah itu di pop up-nya ya ini ya. Iya Pak, kelihatan 2 tadi Pak. Ya ini. Berarti 100, 101, 102. Ini sebanyak 50 ya. Nah ini logikanya di DHCP seperti itu. Itu. Jadi kalau di ping harusnya udah bisa ini. Ini ke server ya. Yang sukses. Nah, terus ini servernya juga bisa disimulasikan sebagai web server. HTTP ya, web server itu ya. Ya, Ini kalau HTTP yang atau HTTPS. defaultnya bisa akses dari sini ya, dari browser ya misalkan ya. Nah ini alamatnya 110 192 168 10 1 gitu ya. Ini umpamanya ini dijadikan browser. Nah ini seperti ini ya. Nah ini halaman webnya di server. Misalnya Anda sudah bisa web ya, HTML atau PHP itu Ya, sudah bisa bisa ya. Pak. Oh ya, ini misalkan indeksnya ya biasanya ya. Nah, indeksnya ini diedit. Oke, ini HTML, ini PR, bodinya malah tidak ada ya. Saya tambahkan ini ya. Ini aja lah. Ini ya. Eh, saya mahasiswa UT gitu ya. Oke, ini disimpan. Nah, ini kan sudah diedit. Ini sebagai server web. Saya akses dari klien. Nah, ini belum, kalau DNS nanti ada namanya. Misalkan DNS www UTACID, nah bisa nanti disimulasikan sebagai DNS server ya. Ini masih pakai IP saja. Nah, ini di sini ya tadi headernya ya. Saya mahasiswa UT ya. Ini misalkan nanti Anda bisa HTML ataupun kalau web beneran ya pakai PHP juga nanti bisa tampilkan. Ini hanya simulasi saja. Nah, oke, saya rasa itu. Terus ini hanya sampai ini ya di materinya.
Ini suite ya. Oh, ini belum, materinya nggak sampai sana ya. Cuman dasar aja ini. Itu Oke, ini materinya hub ya. juga sudah ada di e-learning-nya, Pak. Ya, ini saya ambil dari situ. Biar tidak overlap nanti materinya. Terlalu jauh ya. Oke, ini untuk DACP tadi sudah. Ini apa nih? Untuk access point ya. Server ini masih koneksi peer to peer, tidak pakai kabel cross ya. Oh, ya, ini HTTP juga ada nih contohnya. HTTP dan HTTPS. Oh, ini sama ya tadi yang saya simulasikan. Ini service, ini apa nih? Oh ya, sama nih. Oh, ini DNS ya. Oh, ini DNS. Membuat DNS server ya. Ya tinggal eh, servisnya aja ditambahkan ya. Ini masuk di desktop terus di DNS ya. Servernya ada Oke. 2 ya, Pak, tadi? Yang tadi di Di sini. materinya tadi ada 2 servernya. Iya. Oh ya, ini sebagai server HTTP web server, satunya lagi sebagai DNS server. Ya bisa ditambahi ya. Server DNS misalkan ya. Service berarti yang di DNS yang nah kayak ini. Nah, ini name-nya ya, misalkan UTACID gitu kan. Terus alamat address-nya, oh, belum tak Kak. Sorry, belum tak. Ini belum saya kasih IP. 8 10 berapa enaknya? Duduk 2 gitu aja ya. Saya ganti dulu dengan wireless ya. Oke. Oke, ini DNS-nya. Coba ini dilihat tutorial sini. Oke, nanti ini namanya contoh.com ya. Kalau ini. Terus dimasukkan address-nya. Jadi ini maksudnya nanti ketika dipanggil IP-nya, dipanggil namanya, misalkan contoh.com, itu nanti mengacu ke sini, ke IP yang server webnya. Gitu ya. Nah, ini saya contohkan yang model DNS. Tapi kalau di Linux ini tidak mudah seperti ini, ada macam-macam settingannya ya. Di kalau, kalau server Linux-nya dijadikan DNS server ya. Misalkan UT, AC, ID ini ya. Terus IP-nya kemana gitu kan. IP-nya ke 192.168 10 1 ya. Bisa add. Nah, kayak ini.
terus di on kan ini ya. Nah, ini untuk melogikakan aja kok ini simulasi. Yang paling tepat itu kalau Anda ini ya, misalkan di rumah sakit ada server web server pakai IP, terus Anda beli nama domainnya. Misalkan rs.ac.id, rsmitra.ac.id itu beli kan domainnya. Nanti dari domain itu diarahkan ke IP server dengan IP publik ya. Oke, seperti itu. UC ACID. Oke, coba kita akses gitu ya. Namanya UT ACID gitu ya. Apakah sudah bisa atau belum? Nggak bisa, Pak, itu bukan IP server yang satunya soalnya. Ditembakkan ke IP server satunya tadi loh, Pak. Oh iya, oke. Yang ini coba tak ceknya. IP-nya apa? Yang DNS ya. 10.1 ya. Ini apa yang ini? Loh, kok hilang? Sudah betul. Oh ya, udah 10.1. Record. Oke. Jadi di UTACID ini harusnya ke sini. Nah, ini isinya kan yang kalau ini kan sudah ini aktif enggak ininya HTTP-nya ya. Ini juga on ya. Oke, tak ceknya dulu ya. On. Biasanya agak lama sedikit Oh, itu, unresolved Pak, ya. apa, routernya belum dikasih DNS, Pak. DNS-nya di server yang baru. Mungkin itu, Pak, masalahnya. Oh ya ini di sini ya. Oke, nah ini DNS arahkan ke ini ke Google ya. Ini kan arahnya ke DNS server Google. Oke. Jadi harus di DHCP-nya harus di ini ya dirubah ya. Nah ini harus dirubah. Nah ini ya harus dirubah. Jadi nanti ada ini masuk, ada klien masuk, ini langsung menuju ke DNS ini. Satu berapa tadi ya? Dua ya? Yang Ya, DNS 2, Pak. server ya? 10 tuh, Pak. 10.2 enggak, Pak? Oh iya. Oke, kita cek sini apakah masuk ini ya. 10.2 ini udah ya. Oke, harusnya bisa. Kadang ini agak lama nih ya. Saya cek ini aja ya. Saya cek pakai IP dulu. 10. Satu. Bisa ya, oke. Bisa ganti. Ini yang ini ya, yang ada saya modif ya. Ya, Pak, yang server satu tadi. Ya, ini ut titik ac titik id. Oh ya ini udah nih. Ya, oke kok. Untuk membuktikan ini aja lah. Saya cek lagi. Oh, ini masih 88. Oke, ut titik ac titik id. Lama.
Oke, biasanya perlu di refresh ya. Tapi harusnya udah bisa ini. Ya, ini harusnya udah bisa. Sepuluh satu. Oh iya, ini sudah on ya, ini on. Oke, udah sama ya. Satu gambar DNS. Ini on. Kalau ini contohnya statis ya. Nah, ini harusnya kayak gini ya. Mungkin agak agak lama sedikit ini. Saya ganti. Mungkin ini sub level domain juga bisa belajar dok. Oh, yang ini CCP. Ya, ya. Ah, ini belum ya. Yang ini belum bisa ternyata. Atau di restart ininya, restart apa itu? Biasanya kalau ada kegagalan gini, ini saya restart ini coba. Ini juga. Kalau IP-nya DHCP enggak itu Pak, ganti IP-nya nanti kalau di restart biasanya. Dia ini ngikut ini loh, ngikut apa itu? Oh ini ininya ya Oh iya itu DNS-nya yang statik kok. ya ya ini mungkin ininya. Nah, ini yang kurang ya di pada 10.2 ya. Iya 2 Pak. Ini kayaknya itunya. Nah, ini. Oke. Oh, ini ngikut JCP ya. Tak ganti statik tadi 192.168.10.2 ya. 2 Pak, salah Pak itu Pak. Ya. IP address-nya enggak 2 Pak itu Pak. Oh ya. Kita copy aja. Oke, emang harus jelimet gini ya. Oke, tak ping dulu ya. Oke, sudah sukses. Ini harusnya bisa. Belajar ya. Nggak bisa. Ini kita lihat IP-nya berubah lagi kan. Oh, ini udah nih. Ini 102, ini 2 DNS.
Yes, oke, nanti untuk ini aja. Eh di restart aja, ini dimatikan ya. Nanti coba ini disimpan dulu terus dimatikan aja. Enggak depan, Mungkin routernya yang minta di restart, Pak. ya 1 gini ya. Kalau ini sudah bisa sih, biasanya udah dicek ya. Ini kalau 10.1-nya tadi kan udah bisa, tinggal kan DNS-nya yang ini. Ya, ini malah nggak bisa. Ya mungkin ada setting yang berubah. Oke, saya rasa itu nanti di ini ya, dicoba-coba. Kalau nggak disimpan terus. Siapa? Nyoba satu aja. Atau ini juga bisa. Satu server berfungsi sebagai web server HTTP, juga sebagai DNS. Ini on ya. Oh ini yang harusnya di off ini. Satu server aja nggak apa-apa sebenarnya. Ya, satu aktif semua ya. DHCP juga, Kalau sorry. DHCP-nya di off, laptopnya nggak dapat IP, Pak. Oh ya, Tadi ini yang laptopnya ini nih, DHCP sorry. kali. Oh ya, ini ya. Jadi nanti bisa sebagai HTTP juga bisa, DHCP, DNS. Ya, Bisa coba aja langsung nanti ya. semuanya berarti, Pak, ya, dalam satu server. Tapi biasanya berat. Kalau server beneran biasanya disendirikan ya, ada beberapa server. Oke, terus tugasnya nanti itu apa ini? Bikin video, Pak. Video apa ini? Ya, tentang Cisco itu seingat saya, Pak. Saya sendiri lupa kemarin cuma lihat sepintas. Coba ya. 12 kalau nggak 13, Pak, pertemuannya. Ya. Yang ada tugasnya. Tes 3 ya. Ini aja belum pada ngumpulkan ini. Saya juga Ini termasuk belum, Pak. Belum bikin, mau belum bikin ini. belum sempat, Pak. Oh ya. Nah ini ya. Buat jaringan sederhana 4 buah komputer ke satu server HTTP mendukung 4 komputer. Buat satu buah server DNS, satu buah server HTTP. Kayak tadi ya ini ya. Terus dilakukan ping ya. Nah ini aja sih. Ini apa ini video ya? Video juga ini. Laporkan dengan telah dilakukan dengan mengupload link video. Oh, ya video juga Ya, ya. tugasnya video. Itu Ya. tugasnya yang bikin bukan jenengan sendiri, Pak. Bukan, ini kan ini kan tutor ya. Tutor itu kan udah ada template-nya. Mata kuliah ini saya tinggal ini aja koreksi ujian, terus kemudian ini apa itu memberikan tutor gitu ya. Hmm, saya Kalau kira UT dari jenengan. bukan ya. Semua mata kuliah di UT tutornya nggak membuat, sudah ada. Nanti tinggal ini menjalankan aja. Oke, ada lagi apa tidak sebelum di ini? Mungkin cukup sekian dulu, Pak. Saya juga masih pengen apa mencoba-nyoba sendiri. Oh ya, oke. Ntar tak keropnya dulu. Saya kira tadi saya sudah terlambat masuknya, Pak. Kok malah tidak ada yang Ya, gabung? yang ini berapa orang ini? 2 ya, Ya, cuman 2 ini. Tadi ada 1, cuman nggak tahu terus keluar. Rumah sakit mana, Mas? Kerjanya? jadi itu, Pak. Rumah sakit swasta di Tuban, loh, Pak. Tuban, Jawa Timur. Oh, Tuban. Oh, dekat Ya, Rembang itu ya. jauh, Pak, kalau dari Rembang. Ya. Perbatasan ini Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, Ya. kalau Pak Rusito sendiri dari mana, Pak? Saya di Semarang. Oh, Semarang.
Di sini juga ada UT itu di Mangkang itu. Oke, cukup sekian ya. Ya Pak, Atau ada terima lagi? kasih banyak. Ya, ya. Nanti paling itu dicoba satu server ya, atau satu-satu gitu. Jadi mungkin ini harus dimatikan dulu ini. Kadang ini Cisco kadang lambat responnya juga. Oke, saya rasa Ya Pak. cukup sekian gitu ya. Ini berarti terakhir ya Mas ya? Iya, harusnya terakhir Pak. Terakhir. Nanti ujiannya dari UT ya, bukan dari sini. Ya oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.